Kayak gimana sih experience-nya setelah beralih dari Sela X7 ke Yamalum Super Sport? Apakah lebih enak? Performanya gimana? Suara mesinnya kasar nggak? Dan juga gimana soal suhu mesin? Halo John, bareng Andrea di sini. Di video kali ini, gue mau bahas oli lagi. Dan oli yang mau gue bahas di sini merupakan oli keempat yang gue coba di Civiction. Dimana sebelumnya gue udah pernah nyoba beberapa merek oli kayak Yamalum Sport, Enduro 4 Racing, dan Sel Biru ataupun Sela X7. Nah, karena gue kurang cocok sama ketiga oli tadi, akhirnya gue beralih lagi dan nyoba buat nyari oli yang benar-benar cocok sama selera gue, serta cocok juga sama karakter mesin Civiction. Oh iya, karena waktu itu gue sering baca-baca artikel pembahasan oli, akhirnya dikit-dikit gue udah mulai ngerti tentang oli dan ngerti juga tentang cara ngebaca spesifikasi kode oli. Dari situ gue mulai lebih selektif dalam memilih oli. Dan secara kebetulan, saat si Fiction minta jajan karena berebet dan nurut-nurutan, akhirnya gue bawa ke bengkel resmi Yamaha buat servis. Singkat cerita, pas kelar servis dan bersihin ini itu, salah satu montir nawarin buat sekalian ganti oli berkala. Cuman sebenarnya waktu itu gue tolak dengan alasan gue nggak biasa pakai Yamalum Sport. Lalu si montir nawarin gue lagi buat pakai oli Yamalum Super Sport. Katanya sih oli ini lebih bagus dan langganan dipakai sama user R25. Katanya. Sebenarnya sih waktu itu gue juga baru tahu kalau Yamalum ngeluarin produk ini. Dan setelah gue baca spesifikasinya, ternyata emang benar kalau oli ini tingkatannya satu klik di atas Yamalum Sport. Kalau dari segi spek sih, dia sama-sama PSL dan Yaso EMA 2. Cuman, yang bikin gue penasaran, oli ini udah full sintetik. Dimana, waktu itu gue sama sekali belum pernah nyoba buat pakai base oil full sintetik. Nah, setelah gue timbang-timbang dan bandingin sama Sela X7, akhirnya gue coba oli ini. Terus, kayak gimana sih experience-nya setelah beralih dari Sela X7 ke Yamalum Super Sport? Apakah lebih enak? Performanya gimana? Suara mesinnya kasar nggak? Dan juga gimana soal suhu mesin? Penasaran? Simak sampai akhir ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu. Kalau pembahasan dan penilaian gue di sini bersifat subjektif dan murni berdasarkan pendapat pribadi, sesuai pengalaman gue selama pemakaian. Oke, jadi setelah oli ini dituang ke mesin dan gue coba denger suaranya saat posisi idle dan RPM menengah, di situ belum berasa perbedaannya dan terkesan sama aja kayak Sela X7. Lalu, saat perjalanan pulang dari bengkel resmi ke rumah, selama perjalanan gue bener-bener rasain nih oli. Oh iya, jarak dari beres ke rumah tuh lumayan jauh ya. Kalau dilihat di Google Maps sih sekitar 18 kiloan lah. Dan menurut gue juga rutenya pun variatif banget. Mulai dari tanjakan panjang, trek lurus panjang, serta banyak tikungan. Jadi pas pulang tuh sekalian gue tes aja ini oli. Nah, kita mulai dari suara mesin. Seperti yang gue bilang tadi, kalau saat idle dan RPM menengah, rasa-rasanya oli ini sama aja kayak Sela X7. Untuk suaranya dia cukup halus kok. Tapi saat gue coba geber main di RPM tinggi secara konstan, awalnya gue kira dia bakal sama aja kayak X7. Tapi ternyata enggak, John. Saat di RPM tinggi, oli ini ternyata lumayan halus dan gak sekasar kayak Enduro Racing ataupun Sel Biru. Ya pokoknya untuk suara mesin sih dia better lah. Lanjut ke poin vibrasi dan feel saat shifting. Kalau soal vibrasi sih ya so-so lah, masih gitu-gitu aja. Dan kalau soal ngelitik dan getar di RPM tinggi, bagi gue juga bukan masalah yang mesti digede-gedein. Karena untuk tingkat SAI dari oli ini kan cuma 1040.
Jadi menurut gue untuk vibrasinya masih dalam batas wajar kok. Getarannya juga nggak bikin kaki berasa kayak kesemutan. Lalu, untuk feel saat shifting menurut gue juga dia halus banget. Feel-nya tuh 11-12 lah kayak Sela X7. Pokoknya sama-sama halus lah. Selama pemakaian juga gue gak pernah ngalamin yang namanya slip coupling dan juga ngerasa keras saat shifting. Experience gue selama pemakaian sih aman-aman aja. Di poin ini sama kayak sebelumnya, gue gak ada komplain. Sekarang kita bahas soal performa. Berdasarkan feel gue waktu itu sih, oli ini untuk tarikan bawahnya lagi-lagi karakternya mirip kayak Sela X7. Gue nggak ngerasain perbedaan yang signifikan banget. Dia tarikan bawahnya emang lumayan enteng. Dan saat gue coba geber main di RPM tinggi secara konstan, di situ perbedaannya baru berasa. Untuk akselerasi atasnya, menurut gue dia enteng banget. Serius John, enteng banget. Di sini gue nggak mengagung-agungkan oli ini ya. Lagian ngapain juga kan? Dibayar juga enggak. Ini emang murni berdasarkan pendapat gue pribadi. Pokoknya yang gue rasain tuh untuk akselerasinya enteng aja gitu. Responsif banget lah untuk tarikan atasnya. Beda kayak Sela X7, dimana untuk tarikan atasnya terkesan kayak kurang isi dan berasa agak berat aja gitu. Masuk ke bagian suhu mesin. Jujur, kali ini gue cukup puas karena masalah suhu mesin yang gampang panas kayak di oli-oli sebelumnya itu nggak gue alamin di oli ini. Pengetesannya sama kayak sebelum-sebelumnya, malah kali ini lebih jauh. Dimana pas gue masih pakai oli Yamaha Sport, Enduro Racing ataupun Sela X7, baru diajak jalan lewatin pasar, suhu mesin udah panas dan parahnya lagi kipas radiator udah kedengeran muter. Nah, beda cerita pas gue pakai oli Yamaha Super Sport. Pas ngelewatin pasar tuh suhu mesin ya emang panas, tapi panasnya itu nggak separah kayak sebelumnya. Dan saat gue ngecek kipas radiator, di situ gue lumayan kaget karena ternyata kipas radiator belum nyala sama sekali. Akhirnya gue lanjut jalan lagi ke gudang toko yang jaraknya masih sekitar 2,5 kiloan. Nah, setelah sampai, kipas radiator langsung gue cek lagi, dan di situ posisinya baru udah on. Intinya, kalau soal suhu mesin, oli yang Super Sport menurut gue dia lebih unggul dibandingkan oli-oli yang pernah gue pakai sebelumnya. Poin utamanya sih berdasarkan experience gue selama pemakaian, bisa dibilang gue lumayan cocok sama oli ini. Mulai dari performa, suara mesin, vibrasi, sampai suhu mesin, gue nyaris nggak ada komplain. Mungkin kedepannya, kalau misal gue mau ganti lagi merek oli, kayaknya sih gue bakal tetap pakai oli yang base-nya full sintetik. So, dengan range harga 85.000 sampai 90.000-an, full sintetik saya 1040, APSL dan jas EMA 2, apakah oli ini recommended? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan thanks udah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.